Kisah film The Delta Force ini adalah tentang pergerakan sekelompok teroris yang membajak sebuah pesawat komersil Amerika yang bertujuan untuk menebar teror dan memberitahu eksistensi mereka. Tujuan mereka adalah revolusi untuk membuat negara baru. Tentu saja Amerika tidak senang jika ada warganya yang disandera oleh teroris. Maka Presiden langsung memerintahkan Pentagon agar menurunkan Delta Force untuk membebaskan para sandera. Film ini dibintangi dengan sangat baik oleh the one and only Mr. Chuck Norris, Lee Marvin, Steve James, dan George Kennedy. Sebagai adegan pembuka, kita disuguhi oleh propaganda kehebatan tentara khusus Amerika dalam upaya penyelamatan sekelompok tentara yang terjebak dalam helikopter yang terbakar. Upaya penyelamatan ini dilakukan oleh tim khusus anti-teroris terbaik di dunia, yang juga merupakan salah satu tim elit paling mematikan, yaitu The Delta Force. Dalam misi penyelamatan tersebut, Pete terjebak dalam helikopter yang terbakar, dan Kapten McCoy dengan aksi heroiknya masuk ke dalam helikopter tersebut dan menyelamatkan Pete yang saat itu masih terperangkap di dalam helikopter. Dan ini adalah misi terakhir Kapten McCoy, karena setelah misi ini, dia ingin pensiun dari kesatuan. Cerita dimulai di Bandara Athena di Yunani. Di sini terlihat kerumunan orang yang hendak terbang menuju New York. Tapi dari kerumunan tersebut, terdapat dua orang teroris yang bernama Abdul Rifai dan Mustafa yang berniat untuk membajak pesawat. Aksi ini sudah dipikirkan oleh para teroris dengan cukup matang, karena teknisi pesawat pun sudah diatur sedemikian rupa agar bisa menyeludupkan senjata ke dalam pesawat. Setelah menunggu beberapa saat, pesawat pun siap diberangkatkan. Panggilan untuk para penumpang agar memasuki pesawat pun sudah di-announce berkali-kali, dan terlihat para penumpang sudah mulai memasuki pesawat. Tapi ada seorang teroris bernama Jafar yang memaksa masuk tapi tidak diizinkan karena tiketnya hanya tiket cadangan. Dan karena dia terus memaksa dengan marah-marah, maka dia ditangkap oleh pihak keamanan bandara. Tidak lama kemudian, pesawat pun lepas landas. Dan setelah berada di ketinggian tertentu, Abdul tampak menuju toilet yang sudah disisipkan senjata dan granat tangan. Sekeluarnya dari toilet, Abdul langsung melakukan aksinya untuk membajak pesawat dan meminta pramugari senior yang bernama Ingrid untuk mengantarnya menuju kokpit. Jim, it's me. Setelah pintu kokpit dibuka, teroris ini memperkenalkan dirinya sebagai komandan revolusi dunia baru yang bernama Abdul Rifai. Dan mulai sekarang, mereka semua harus ikut arahannya. Kalau tidak, maka pesawat akan diledakkan. Abdul kemudian memerintahkan kapten untuk mengarahkan pesawat menuju Beirut. Kapten pun mengikuti perintah Abdul sambil menekan tombol emergency, dengan alasan ini adalah SOP yang harus dia jalankan. Ternyata tombol tersebut adalah peringatan ke menara di Bandara Athena bahwa pesawat dalam keadaan darurat. Dalam hal ini, pesawat sedang dibajak. Otoritas Bandara Athena segera memberikan laporan ini ke Kedubes Amerika di Yunani. Dan berita ini pun segera sampai ke telinga Presiden, bahwa pesawat komersil Amerika telah dibajak. Di Pentagon, beberapa petinggi jenderal segera mengadakan rapat untuk mengirim tim Delta Force sesuai arahan Presiden. Jenderal Woodbridge kemudian calling Kolonel Nick Alexander untuk menghandle kasus ini dan menetapkan tim Delta Force dalam status siaga 3 pada kasus pembajakan ini yang artinya kondisi darurat. Kapten McCoy sudah pensiun dan sedang nyantai di ranch-nya. Tapi karena melihat berita penyandaraan ini di TV, maka jiwa heroiknya menggelora kembali dan dia pun segera OTW ke markas Delta Force. Sementara itu di pangkalan udara militer Pope Air Force, Kolonel Alexander sudah ready to fly bersama tim Delta Force. Semua peralatan tempur sudah loading di pesawat Hercules. Tapi kolonel sepertinya masih menunggu seseorang yang dia harapkan bakal muncul untuk membantu misi important ini.
Dan Kapten McCoy yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dan pangkat McCoy juga di-upgrade menjadi Mayor untuk menuntaskan kasus ini. Kembali ke dalam pesawat. Kedua teroris memindahkan para sandera di first class ke kelas ekonomi, walaupun mereka harus berdesak-desakan di sana. Mustafa kemudian menemukan satu buah cincin yang bertuliskan huruf Ibrani dari sebuah dompet yang tertinggal di bangku. Kemudian mereka meminta Ingrid untuk mengumpulkan semua paspor penumpang untuk mencari orang Yahudi yang memiliki cincin tersebut. Pada saat mengumpulkan paspor, mereka juga mendapatkan 3 orang Navy di pesawat tersebut. Salah satunya bernama Tom. Kemudian mereka bertiga dibawa ke kabin first class dan mereka diikat di sana agar terpisah dengan para penumpang lainnya. Kembali ke pesawat. Ingrid sudah selesai mensortir paspor penumpang yang diduga berasal dari Israel. Kemudian dia diminta untuk memanggil orang-orang tersebut untuk duduk di kabin first class. Pesawat pun akhirnya tiba di Beirut dan meminta izin kepada otoritas bandara Beirut untuk pendaratan. Tapi otoritas bandara yang diambil alih oleh Menteri Pertahanan tidak memberikan izin pendaratan. Akibatnya Abdul dan Mustafa menjadi marah dan menyiksa Tom, sehingga mau nggak mau Menhan memberikan izin pendaratan. Tim Delta Force sudah berada di atas Laut Atlantik, dan di dalam pesawat Hercules, kolonel mulai membagi tugas. Tim ke-1 dipimpin oleh Major McCoy, yang ditugasi untuk menyerang pintu darurat sebelah kiri dan langsung mengamankan kabin first class. Pete memimpin tim kedua untuk menyerang pintu darurat sebelah kanan dan langsung mengamankan kabin utama. Sementara Bobby memimpin tim ketiga yang bertugas sebagai backup dari tim ke-1 dan kedua. Sementara itu di Bandara Beirut, pesawat berada dalam pengawasan tentara Lebanon dan semua penumpang tidak diizinkan turun dari pesawat. Abdul melakukan kontak dengan otoritas bandara dan meminta untuk bisa kontak dengan pemerintah Amerika. Tapi tiba-tiba seorang tentara bernama Jamil masuk ke menara pengawas dan melakukan pembicaraan dengan Abdul. Rupanya mereka ini satu aliran, sehingga pembicaraan sepertinya hanya sandiwara saja. Hal ini terbukti Abdul bisa mendapatkan tambahan personel teroris yang diseludupkan bersamaan dengan mobil pengisi bahan bakar, sehingga jumlah teroris di dalam pesawat sekarang berjumlah 12 orang. Pesawat pun kemudian terbang lagi. Sementara itu para sandera yang tadi diturunkan dari pesawat, mereka semua dibawa ke markas teroris di pusat kota dan dimasukkan ke penjara di sana. Aksi mereka ini sempat terpantau oleh seorang pendeta yang punya side job sebagai intelijen Amerika. Tim Delta Force mendapat info bahwa pesawat yang dibajak tersebut menuju ke Aljazair, dan mereka pun langsung mengarah ke sana, sehingga mereka bisa tiba lebih cepat dan melakukan persiapan untuk aksi mereka. Kolonel kemudian menuju ke menara pengawas, dan di sana juga sudah ada dubes Amerika. Mereka mencapai kesepakatan dengan Abdul untuk membebaskan semua sandera wanita dan anak-anak yang ditukar dengan saudara mereka yang bernama Jafar, yang sebelumnya ditangkap di Bandara Athena. Para penumpang wanita dan anak-anak dipersilakan untuk meninggalkan pesawat, sementara yang laki-laki diminta untuk tetap di dalam pesawat sebagai sandera. Setelah semua penumpang wanita dan anak-anak turun dari pesawat,
Kolonel mendapat green light dari jenderal untuk men-take down para teroris. Oh, take 'em down. Sementara itu masih di menara pengawas, Kolonel bertanya ke Ingrid situasi di dalam pesawat sambil mengatakan bahwa sebentar lagi tim Delta Force akan segera men-take down para teroris. Tapi Ingrid mengatakan mereka tidak boleh bertindak sekarang, karena kalau tidak, maka para sandera yang di Beirut akan dieksekusi oleh mereka. Section 3 in position. Melihat kondisi seperti ini, maka Kolonel segera meminta kepada tim untuk abort the mission. Abdul marah akibat kejadian ini, maka dia mengeksekusi Tom. Tim Delta Force pun untuk saat ini membiarkan pesawat kembali lepas landas, sambil mengatur strategi berikutnya. Pentagon melakukan video call dengan kolonel dan memberitahukan bahwa pesawat terbang kembali ke Beirut dan memberi tugas ke tim Delta Force untuk menyelamatkan para sandera. Dikarenakan mereka tidak punya hubungan diplomatik dengan Lebanon, maka mereka diinstruksikan untuk landing di Israel, yang merupakan sekutu mesranya Amerika. Setelah tim Delta Force tiba di pangkalan udara Israel, mereka melakukan latihan simulasi penyelamatan sandera. Di sela-sela latihan, mereka dikunjungi oleh Kolonel Amir selaku intelijen Israel dan memberi kabar bahwa para penumpang disandera di beberapa tempat di Beirut. Setibanya di Beirut, para sandera dibawa ke bekas gedung sekolahan yang dijadikan markas para teroris. Sementara itu Abdul dijemput oleh Jamil. Aktivitas mereka ini sempat terpantau oleh pendeta yang juga intelnya Amerika itu. Mereka tiba di markas pusat. Abdul bilang ke Jamil bahwa dia tidak suka dengan adanya gereja di dekat markas mereka dan tidak percaya dengan pendeta tersebut. Tapi Jamil bilang bahwa gereja dan pendeta itu sudah ada sebelum markas mereka berdiri, dan tidak baik jika kita menghancurkan gereja serta membunuh pendeta tersebut. Sementara itu, masih di Bandara Beirut, sebagian teroris bertugas untuk melayani sesi wawancara yang diwakili oleh kapten pesawat. Isi wawancara tentunya harus pencitraan yang baik tentang para teroris tersebut. McCoy dan Pitt tiba di Beirut dengan identitas wartawan yang bertugas untuk meliput aksi teroris yang lagi jadi trending topik ini. Mereka dijemput oleh pendeta. Kemudian mereka dibawa untuk pura-pura ziarah ke kuburan sambil dijelaskan posisi markas tempat para sandera ditahan. Setelah dari kuburan, McCoy dan Pitt dibawa ke lokasi yang menjadi markas para teroris serta tempat para sandera orang-orang Yahudi ditahan. Kemudian pendeta tersebut menanyakan ke McCoy apakah dia mau ikut ke dalam gereja untuk sama-sama mengirimkan kabar ke Pentagon. Tapi McCoy bilang mereka sudah PW di mobil, jadi malas ikut ke sana. Si pendeta pun berjalan menuju gereja dan masuk ke bilik untuk mengirimkan pesan ke Pentagon. Tapi nggak disangka-sangka, ternyata Abdul dan anak buahnya sudah bersembunyi di dalam gereja dan siap untuk menangkap basah si pendeta yang punya side job sebagai intelijen Amerika. Pendeta yang nahas ini pun akhirnya tertangkap basah dan digiring ke markas mereka. Tapi si pendeta dengan berani berteriak untuk memberitahu McCoy agar segera kabur. Maka atas aksinya ini, si pendeta pun dibunuh oleh para teroris. McCoy dan Pitt pun langsung tancap gas kabur, diikuti oleh para teroris yang mengejarnya dari belakang, dan baku tembak pun terjadi di antara mereka. Tapi McCoy berhasil melumpuhkan para teroris yang mengejarnya. Sementara itu, kolonel dan tim Delta Force sudah bersiap-siap di kapal induk. Dan setelah malam tiba, mereka menuju pantai di mana McCoy dan Pitt sudah menunggu di sana. McCoy memberikan kode signal dengan kedipan center, maka kapal pun diarahkan ke mereka. Kolonel bertanya situasi terkini.
Dan McCoy menjelaskan bahwa mereka ada 3 target. Yang pertama adalah bekas gedung sekolah yang terletak dekat kuburan, yang dijadikan markas teroris untuk menahan para sandera. Yang kedua adalah markas teroris di pusat kota, yang dijadikan tempat penyanderaan orang Yahudi. Dan target ketiga adalah pesawat yang masih terdapat sandera pilot dan co-pilot. Setelah membagi tugas, tim Delta Force mulai bergerak memasuki daerah musuh. Tapi pergerakan mereka pun sudah tercium oleh para teroris, sehingga mereka juga bersiap-siap untuk menyerang balik. Jamil memerintahkan Abdul untuk kabur bersama dengan para sandera ke Teheran, karena di sana mereka akan diterima oleh Ayatollah Khomeini. McCoy dan Bobby bersiap untuk membebaskan sandera yang ditahan di bekas gedung sekolah. Mereka masuk ke gedung dengan terlebih dahulu menyelam dan masuk lewat pipa gorong-gorong. Melalui pipa tersebut, mereka bisa masuk ke dalam kawasan terpadu para teroris secara diam-diam untuk melakukan sabotase dari dalam sarang teroris. Waktu yang disepakati telah tiba, dan bersama dengan itu bom pun diledakkan dan para pasukan langsung menyerbu dari 3 arah, sehingga para teroris dibuat kocar-kacir. Mustafa mencoba trik dengan bersembunyi di bawah ranjang, tapi tentu saja McCoy nggak kemakan dengan trik cemen macam itu. Di saat McCoy memerintahkan Bobby untuk membawa para sandera ke mobil truk, ada seorang teroris yang memergoki mereka, dan teroris itu langsung calling Komandan Jamil dan melaporkan bahwa markas sekolahan sudah di-take-down pasukan Mamarika. Sebelum pembicaraan berlanjut lebih jauh, teroris itu udah keburu ditit terlebih dahulu oleh McCoy. Sementara itu Bobby yang berusaha membawa keluar para sandera, malah kena lemparan bom yang menyebabkan seorang sandera terluka kakinya. McCoy kemudian merebut basoka dari musuh dan menembakkannya ke bawah. Setelah itu dia meluncur ke bawah dan join dengan kolonel untuk membantu Bobby menyelamatkan para sandera. Di lain kesempatan, Delta II sedang dalam misi penyelamatan di markas yang terletak di pusat kota. Mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam karena ternyata markas tersebut sudah ditinggalkan kosong dan para sandera Yahudi tersebut ikut dibawa oleh para teroris. Tapi di markas tersebut, mereka menemukan sekelompok anggota teroris yang ditinggal oleh Jamil. Dan Pete berhasil memaksa salah satu dari mereka untuk memberitahukan ke arah mana para teroris itu pergi. Yes, sir. No, I'll see you when I see you. Dan diperkirakan saat ini posisi mereka ada di sekitar Damaskus. Kolonel memerintahkan Delta II untuk mengejar Abdul dan kawan-kawan. Here, Major. How's it going, kid? أنا سامعك يا جميل. لقيت وصلنا خبر من آية الله خميني. I'll see you at the airport. I won't be able to wait for you. Sementara Delta One akan menahan Jamil yang datang bersama sekompi teroris. McCoy sudah menyiapkan basoka sebagai hadiah untuk Jamil, dan sekaligus meledakkan gedung sekolah sambil meninggalkan TKP. الله أكبر. McCoy langsung OTW ke Damaskus untuk menghadang iring-iringan mobil Abdul. Tiba-tiba mobil paling depan berhenti mendadak lantaran Jiper melihat McCoy menghadang di ujung jalan. Abdul pun marah, tapi belum sempat berbuat apa-apa. McCoy langsung menghadiahi mereka roket sehingga mobil yang paling depan hancur. Abdul pun menjadi Jiper juga dan memerintahkan semua pasukannya untuk balik ke Beirut. Tapi McCoy sudah menghadang lagi dan kembali menghadiahi roket yang membuat salah satu mobil kembali meledak. Di saat bersamaan, Delta II juga tiba dan segera join dengan McCoy untuk melumat para teroris yang sudah kocar-kacir itu. Maka terjadilah baku tembak antara kedua belah pihak. Sementara McCoy mengalihkan perhatiannya untuk merebut truk yang membawa para sandera. Tapi nahas bagi Pete, dalam baku tembak itu dia terkena tembakan dari Abdul yang membuatnya jadi sekarat.
McCoy meminta Delta II bersama para sandera untuk segera menuju ke semak-semak di belakang bandara. Di sana kolonel sudah menunggu mereka. Abdul kabur dan bersembunyi di salah satu rumah. Sementara itu Delta II sudah meluncur ke arah persembunyian kolonel. Abdul yang merasa sudah aman, tiba-tiba dikagetkan dengan penampakan McCoy. Dia buru-buru ambil senjata untuk berjaga-jaga. Secara mendadak, McCoy melabrak masuk melalui jendela dan menabrak Abdul sehingga membuatnya terkapar dan menghajarnya sampai babak belur. Dan sebelum McCoy pergi, dia kembali menghadiahi Abdul satu buah roket. Sementara itu di lain tempat, Delta II sudah tiba di lokasi persembunyian kolonel, dan mereka langsung mengatur strategi untuk menyelamatkan sandera dan merampas kembali pesawat komersil tersebut. Mereka mengambil jalan belakang untuk melakukan penyergapan. Dengan senapan yang dipasang silencer, mereka melumpuhkan para teroris yang tidak siap karena banyak yang pada tidur siang. Kemudian satu orang teroris yang baru turun dari pesawat diminta untuk memanggil Jafar. Dan begitu Jafar buka pintu, jidatnya langsung bolong dihadiahi timah panas dari kolonel. Situasi menjadi aman terkendali untuk beberapa saat, sehingga kolonel memberi aba-aba kepada seluruh pasukan dan para sandera untuk segera naik ke pesawat karena pesawat akan segera diberangkatkan. Bobby sempat protes karena McCoy belum bersama mereka, tapi kolonel tidak mau menunggu. Tidak disangka-sangka, McCoy muncul dan menghantam pasukan Beirut yang berusaha menghalangi pesawat untuk lepas landas. Bobby kemudian mengulurkan tali untuk McCoy agar dia bisa naik ke pesawat. Setelah di dalam kabin pesawat, McCoy langsung mencari Pete dan menanyakan kondisinya. Tapi menurut Dr. Tim, kondisinya tidak tertolong lagi. Pesawat pun tiba di bandara Israel, dan para sandera semuanya bersukacita karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan pihak keluarga masing-masing. Sementara di pintu belakang, kesedihan tampak menyelimuti tim Delta Force yang baru saja kehilangan salah satu anggotanya. Demikianlah akhir kisah heroik dari film The Delta Force. Nantikan jilid keduanya ya teman-teman.